Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal fisika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Yang bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Roda yang memiliki massa 50 kg dan diameter 120 cm berputar dengan kecepatan sudut 5 radian per second. Besar momentum sudut roda tersebut adalah titik-titik. Jadi untuk roda ini kita anggap sebagai benda berbentuk silinder seperti tabung dengan rumus bahwa I adalah setengah mr kuadrat. Massa dari roda tersebut diberikan di data adalah 50 kg. Diameternya adalah 120 cm. Ini berarti jari-jarinya adalah setengah dari diameter, setengah dari 120 adalah sebesar 60 cm. Yang tentunya kita ubah ke satuan meter, kita bagi 100, kita peroleh 0,6 meter. Dari data tersebut, maka untuk momen inersia dari roda tersebut adalah setengah kali mr kuadrat, setengah kali m-nya 50, dikali 0,6 pangkat 2. Apabila kita hitung nilai perhitungan inersianya, setengah kali 50 adalah 25. 25 dikali 0,36, kita peroleh hasil adalah 9 kg meter kuadrat. Kemudian apabila kita lanjutkan untuk menghitung momentum sudutnya, kita tuliskan L sama dengan momen inersia dikali kecepatan sudut. Kita peroleh 9 dikali 5, maka jawabannya adalah 45 kg meter kuadrat per second. Jadi kita dapatkan jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Roda cakram homogen memiliki jari-jari 50 cm dan massa 300 kg. Jika roda tersebut berotasi dengan momen gaya 375 Nm, besar kecepatan sudut roda tersebut adalah titik-titik. Dari persamaan ini bisa kita tuliskan bahwa datanya adalah roda dengan inersia I sama dengan setengah mr kuadrat, di mana jari-jarinya adalah 50 cm yang besarnya sama dengan 0,5 meter, kemudian massanya adalah 300 kg. Maka dari data massa dan jari-jari ini kita hitung nilai I-nya adalah setengah mr pangkat 2. Karena tadi sudah disebutkan bahwa untuk roda cakram kita akan gunakan momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. Jadi kita pakai setengah dikalikan dengan 300, kemudian dikali 0,5 pangkat 2. Setengah kali 300 adalah 150 kali 0,5 kuadrat ya. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah di angka 37,5 kg meter kuadrat. Kemudian kita lanjutkan bahwa hubungan antara momen gaya dan momen inersia adalah momen gaya tau sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Momen gayanya adalah 375, momen inersinya adalah 37,5 dikalikan dengan alfa, maka nilai alfa adalah 375 dibagi dengan 37,5. Kita peroleh nilai adalah 10 radian per second kuadrat. Dengan demikian jawaban yang kita dapatkan adalah yang di option E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Penari balet dengan kaki dan tangan yang direntangkan berputar dengan kecepatan sudut omega di atas lantai mendatar. Jika penari melipat kaki dan tangannya sehingga momen inersinya berkurang 50% dari semula, kecepatan sudutnya menjadi titik-titik. Kita anggap I1 adalah 100%. Disebutkan I2-nya berkurang 50%, berarti 100% dikurang 50%, hasilnya 50%. Kita gunakan rumus dari kekekalan momentum sudut, di mana I1 kecepatan sudut 1 sama dengan I2 dikali kecepatan sudut yang kedua. Kita tuliskan saja I1-nya adalah 100 dikali kecepatan sudut pertama adalah omega, yang kedua adalah 50 dikali kecepatan sudut yang kedua. Kita bagi 50 jadi 2, maka kita peroleh kecepatan sudut akhirnya sama dengan 2 kali kecepatan sudut yang semula.
Sehingga kita dapatkan jawabannya adalah yang di option D. Kita lanjut ke soal berikut. Perhatikan faktor berikut. Yang pertama, kecepatan sudut. Yang kedua, bentuk benda. Ketiga, massa benda. Keempat, letak sumbu putar. Faktor-faktor yang memengaruhi besarnya momentum sudut ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Jadi rumus dasar, rumus utama dari momentum sudut adalah massa kali jari-jari kali kecepatan. Dan kalau kita perhatikan, kita bisa ubah R kali V ini menjadi massa dikali kecepatan. V-nya bisa kita tukar, maksudnya menjadi kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jari, maka kita dapatkan M kali R kuadrat dikali kecepatan sudut. Sehingga momentum sudut dapat dipengaruhi oleh yang pertama, kecepatan sudut dapat dirumus, jadi ini benar. Bentuk benda tidak disebutkan, tidak perlu. Massa benda ada M, berarti benar. Letak sumbu putar tidak disebutkan di sini, jadi kita pilih jawaban yang benar adalah di option atau di pernyataan 1 dan 3. Yaitu jawabannya kita pilih yang di option B. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Piringan A berbentuk silinder pejal berputar dengan kecepatan sudut 8 radian per second pada bidang horizontal. Piringan B kemudian diletakkan di atas piringan A dan berputar dengan kecepatan sudut 2 radian per second. Jika momen inersia kedua piringan sama, besar kecepatan sudut gabungan kedua piringan tersebut adalah titik-titik. Kita tuliskan bahwa momen inersia dari A sama dengan momen inersia dari B, kita anggap saja nilainya sama dengan I. Maka awalnya untuk piringan A dia berputar dengan kecepatan 8, kemudian piringan B diputar dengan kecepatan 2. Kemudian suatu waktu di akhir mereka berdua digabungkan. Dan kita ingin tahu berapa kecepatan sudut dari gabungan tersebut. Kita gunakan hukum kekalahan momentum sudut L1 sama dengan L2, sehingga kita tuliskan IA, WA, IB, WB. Karena dua benda yang digabungkan, kita tuliskan sebagai IA tambah IB. Dikali ini kita sebut saja kecepatan sudut akhir. Kita substitusi nilainya. Tadi kita anggap bahwa nilai dari inersianya adalah I dikali 8 ditambah I dikali 2 sama dengan I ditambah I dikali kecepatan sudut akhir. 8I tambah 2I adalah 10I sama dengan 2I dikali kecepatan sudut akhir. Kita dapatkan nilainya menjadi 10I dibagi 2I. 10 bagi 2 adalah 5, I bagi I habis. Kita dapatkan jawaban akhirnya adalah 5 radian per second. Jadi jawaban yang kita pilih adalah jawaban di option C. Jadi demikian pembahasan soal yang dapat kita tampilkan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita tampilkan bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat dan tentu saja sampai jumpa di video pembahasan soal berikutnya.